Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syadiah dengan NIM 200101020763 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gejala jiwa kognisi yang meliputi ingatan, lupa, berpikir, intuisi, dan fantasi di mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Al-Mukarramah Ibu Siti Rahmah MPD. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai gejala jiwa kognisi. Apa itu gejala jiwa kognisi? Kognisi berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscer, artinya mengetahui. To how to recognize. Kognisi adalah suatu proses mental yang dengannya seorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan luarnya atau fungsi mengenal. Definisi lain mengatakan kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Jadi gejala kognisi adalah gejala bagaimana cara manusia memberi arti pada rangsangan. Apa saja gejala jiwa kognisi? Gejala jiwa kognisi meliputi ingatan, lupa, berpikir, intuisi, dan fantasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai ingatan. Apa yang dimaksud dengan ingatan? Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Secara sederhana, Irwanto mendefinisikan ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan mendatang. Begitu juga Galotin mendefinisikan memori sebagai suatu proses kognitif yang terdiri atas serangkaian proses, yakni penyimpanan, retensi, dan pengumpulan informasi. Apa saja jenis-jenis ingatan? Jenis-jenis ingatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ingatan sensori atau sensory memory. Proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera meliputi penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik. Informasi yang diterima dengan indera penglihatan hanya mampu bertahan 1/4 detik, itu menurut Sandrock. Kemudian ingatan jangka pendek atau short term memory, yaitu suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Yang ketiga yaitu ingatan jangka panjang atau long term memory, yaitu suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Pembahasan yang kedua yakni mengenai lupa. Apa yang dimaksud dengan lupa? Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo dan Reber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Apa yang menyebabkan seseorang dapat lupa? Yang menyebabkan seseorang bisa lupa antara lain karena item informasi atau berupa pengetahuan dan tanggapan.
Lupa dapat terjadi pada siswa atau seseorang karena perubahan lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Dan lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa atau seseorang terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai berpikir. Berpikir adalah aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide atau pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Dalam melakukan aktivitas, manusia memang memiliki syarat tersendiri dalam melakukan tindakan. Namun ada beberapa aktivitas manusia pula yang dipengaruhi oleh sistem pikiran manusia. Berpikir terpusat pada otak manusia. Apa fungsi dari berpikir? Fungsi dari berpikir yaitu antara lain membentuk pengertian, membentuk pendapat, dan membentuk kesimpulan. Slide yang sekarang ini kita memasuki pembahasan intuisi. Jadi, apa yang dimaksud dengan intuisi? Intuisi adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang mengetahui melalui pengalaman langsung dengan pengetahuan yang bersifat mutlak dan tidak nisbi, dengan indera batin dan tidak hanya dengan indera lahir. Intuisi beda tipis dengan firasat dan feeling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisi diartikan dengan kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari. Diartikan juga dengan bisikan hati atau gerak hati. Para ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli psikologi berpandangan, menurut para ahli, intuisi diartikan sebagai pemahaman segera atau kognisi segera. Ada juga menurut para ahli, intuisi merupakan pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah namun tidak juga berhasil. Kemudian sedangkan pendapat lain mendefinisikan intuisi sebagai kognisi segera, suatu konsep tanpa bukti secara ketat. Slide yang berikutnya mengenai fantasi. Apa yang dimaksud dengan fantasi? Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi secara disadari, yaitu apabila individu betul-betul menyadari akan fantasi-fantasinya. Misal, seorang pelukis yang sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya. Seorang pemahat yang sedang memahat arca atas dasar daya fantasinya secara tidak disadari, yaitu apabila individu tidak segera sadar telah dituntut oleh fantasinya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai pada anak-anak, karena anak-anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantastis. Dan fantasi dibedakan menjadi berapa cara? Fantasi dibedakan menjadi 3 cara, yaitu fantasi yang mengabstraksi. Artinya, yaitu cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian, sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misal, anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskan dipakailah bayangan hasil persepsi, yaitu lapangan. Bayangan lapangan ini dipakai sebagai sesuatu untuk menjelaskan gurun pasir tersebut. Dan anak tersebut berfantasi gurun pasir itu adalah lapangan, atau lapangan itu adalah gurun pasir, dan banyak bagian-bagian lapangan yang diabstraksikan. Dalam berfantasi gurun pasir,
Dibayangkan seperti lapangan, tetapi tanpa pohon-pohon di sekitarnya, dan tanahnya itu melulu pasir semua, dan itu bukan rumput. Kemudian ada fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Misal, anak belum pernah melihat harimau, yang telah mereka lihat adalah kucing. Maka kucing digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengertian tentang harimau. Dalam berfantasi harimau, dalam bayangannya seperti kucing, tetapi bentuknya lebih besar daripada kucing. Kemudian fantasinya mengombinasi, artinya adalah cara orang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu. Seperti seseorang yang berfantasi tentang ikan duyung, yaitu kepalanya kepala seorang wanita tetapi badannya badan ikan. Jadi adanya kombinasi kepala manusia dengan badan ikan. Fantasinya mengombinasi inilah yang banyak digunakan orang. Misal, ingin membuat rumah dengan mengombinasikan model Eropa dengan atap model Minangkabau. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Siti Rahma MPD selaku dosen pengampu dari psikologi umum, dan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.